Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang tak hanya infrastruktur. Inilah 4 jembatan megah di Sumatera Barat yang menawarkan pemandangan terindah. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Jembatan Sungai Dareh adalah nama sebuah jembatan yang terletak di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Jembatan ini berada di jalur lintas tengah Jalan Raya Lintas Sumatera menghubungkan Sumatera Barat dengan Jambi, Sumatera Selatan hingga Lampung. Jembatan Sungai Dareh yang pertama di sisi barat dibangun sejak tahun 1981 dan diresmikan bersamaan dengan dibukanya Jalan Raya Lintas Sumatera oleh Presiden Soeharto. Jembatan kedua di sisi timur dibangun sejak tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun 2018, namun baru mulai digunakan dan difungsikan pasca diresmikan pada bulan Januari 2023 oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Bupati Dharmasraya Sutan Rizka Tuanku Kerajaan. Jembatan Sungai Dareh baru dibangun dengan anggaran mencapai 74,5 miliar rupiah berupa jembatan kabel stayed dengan pilon berbentuk huruf A dengan total panjang 180 meter dan lebar 10 meter. Jembatan yang melintas di atas aliran Sungai Batanghari ini dirancang mampu menahan beban hingga mencapai 600 ton. Progres pembangunan duplikat jembatan Sungai Dareh di Sumatera Barat, Sumbar, saat ini telah mencapai 44%, lebih cepat dari target awal yaitu 36%. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJN 3 Padang Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Saiful Anwar saat mendampingi rombongan Komisi V DPR RI ketika meninjau infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya, Sumbar. Saiful menjelaskan bahwa jembatan Sungai Dareh merupakan jembatan kabel stayed dengan bentang 120 meter, kemudian lebar 2x 3,8 meter untuk Carria Getaway serta 2x 1,2 meter untuk pedestrian dan memakan biaya hingga 67,8 miliar rupiah. Bupati Kabupaten Dharmasraya, Sutan Rizka berharap agar pembangunan jembatan Sungai Dareh dilakukan lebih cepat lagi karena masyarakat sudah lama menanti pembangunan jembatan tersebut. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana juga meminta kepada Kementerian PUPR agar pembangunan jembatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target, demi meningkatkan mobilitas masyarakat. Saat melakukan peninjauan, Komisi V DPR RI didampingi oleh Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Ahmad Gani Ghazali, Direktur Irigasi dan Rawat Ditjen SDA. Kelok 9 atau Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air, Nagari Harau ke Nagarian Persiapan Ulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat dan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter, berbatasan dengan jurang, dan diapit oleh 2 perbukitan di antara 2 cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Jalan Kelok 9 dibangun semasa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1908-1914. Jalan ini meliuk melintasi Bukit Barisan yang memanjang dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Jika direntang lurus panjang Kelok 9 hanya 300 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi sekitar 80 meter. Jalan ini awalnya dibangun untuk memperlancar transportasi dari Pelabuhan Emma Haven, Teluk Bayur, ke wilayah timur. Berdasarkan catatan Kementerian PU, dalam sehari jalan ini dilalui lebih dari 10.000 unit kendaraan dan pada saat libur atau perayaan hari besar meningkat 2-3 kali lipat. Namun, sejak dibangun Kelok 9 nyaris tak mengalami pelebaran berarti karena terkendala medan. Seiring peningkatan volume kendaraan yang melintas, kondisi jalan yang sempit dan terjal sering mengakibatkan kemacetan.
Lebar jalan yang hanya 5 meter dan tikungannya yang tajam kerap menyulitkan kendaraan bermuatan besar melintas karena tidak kuat menanjak. Pada tahun 2000, lalu lintas kendaraan antara Sumatera Barat dan Riau sudah mencapai antara 9.000 sampai 11.000 kendaraan sehari dengan mengangkut sekitar 15,8 juta orang dan sekitar 28,5 juta ton barang dalam setahun. Separuh dari barang yang diangkut adalah hasil pertanian dan peternakan. Karena penyempitan jalan di Kelok 9, perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Pekanbaru yang mestinya dapat ditempuh dalam waktu 4 jam, bisa memakan waktu 5-6 jam. Mengatasi persoalan ini, Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat Insinyur Hedianto W. Husaini mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun jembatan layang. Pembangunan jalan layang Kelok 9 mulai dikerjakan pada November 2003 setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Agustus 2003. Guguak Tabek Sarojo adalah nagari di 4 Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini merupakan gabungan dari 2 buah jorong, Jorong Guguak Rendah dan Jorong Guguak Tinggi. Terkenal sebagai tempat pengrajin emas. Di Jorong Guguak Rendah terdapat sebuah pondok pesantren yang dibangun tahun 2003 yaitu Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaibe. Di nagari ini terdapat aliran sungai Batang Agam yang memisahkan 2 jorong sehingga pemerintah membangun sebuah jembatan gantung untuk menghubungkan 2 jorong yang terpisah tersebut yaitu Guguak Rendah dan Guguak Tinggi. Dan jembatan gantung ini banyak dikunjungi pengunjung lokal. Di tengah bentangan alam yang memukau, jembatan Guguak Tabek Sarojo hadir sebagai ikon baru infrastruktur dan pariwisata di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dibangun di atas Ngarai Sianyia, jembatan ini menjadi jembatan gantung terpanjang di Sumbar dengan panjang mencapai 125 meter dan ketinggian 150 meter dari dasar Ngarai. Jembatan ini memiliki nilai strategis karena menghubungkan 2 jorong yang sebelumnya terpisah oleh Ngarai Curam, yakni Jorong Guguak Rendah dan Guguak Tinggi. Meski dirancang untuk kendaraan roda 4, kesepakatan antar masyarakat menetapkan jembatan ini hanya boleh dilalui oleh kendaraan roda 2, menjadikannya lebih aman sekaligus ramah wisata. Pembangunan jembatan ini menelan biaya 6,5 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dan memakan waktu pembangunan selama 8 bulan sejak April 2016. Sejak diresmikan, keberadaan jembatan ini tak hanya mempercepat akses antar jorong, namun juga menjadi daya tarik wisata baru yang menyedot perhatian masyarakat lokal hingga luar daerah. Pesona jembatan terletak pada pemandangan alam yang disuguhkan yaitu jurang hijau nan curam, 2 air terjun yang mengalir deras, serta latar belakang Gunung Singgalang yang menjulang megah. Tak heran jika jembatan ini menjadi spot favorit para fotografer dan pelancong pencinta alam. Rute yang disarankan adalah melalui Simpang Bangkaweh menuju Parabek lalu ke Guguak Tinggi. Sementara dari Agam Barat, wisatawan bisa masuk melalui Jorong Guguak Rendah atau Koto Gadang. Jembatan Siti Nurbaya adalah jembatan yang membentang sepanjang 156 meter di atas Sungai Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan ini menghubungkan pusat kota dengan seberang Padang. Mengambil nama dari novel klasik Siti Nurbaya karya Marah Rusli, jembatan ini adalah akses menuju Gunung Padang, salah satu latar tempat Siti Nurbaya. Dibangun sejak tahun 1995, pembangunan jembatan menghabiskan biaya 19,8 miliar rupiah dari anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dibantu oleh Asian Development Bank dan Overseas Economic Cooperation Fund. Penggunaannya diresmikan pada pertengahan tahun 2002, ditandai dengan kehadiran pemeran drama televisi Siti Nurbaya Himdamsyik, Novia Kolopaking, dan Gusti Randa. Jembatan Siti Nurbaya dinamai berdasarkan tokoh Siti Nurbaya, seorang tokoh fiksi dalam novel terkenal Indonesia karya Marah Rusli. Dibuka untuk umum pada 15 Mei 2008, jembatan ini sejak saat itu telah menjadi ikon Kota Padang dan destinasi wisata yang populer. Jembatan Siti Nurbaya memiliki desain arsitektur memukau yang menciptakan harmoni antara fungsi dan estetika. Jembatan ini terdiri dari 2 jalur lalu lintas, dan struktur jembatan ini didukung oleh tiang-tiang beton bertulang yang kuat sehingga menciptakan kesan elegan dan kokoh. Jembatan Siti Nurbaya bukan hanya sebuah infrastruktur penting penghubung 2 bagian Kota Padang, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan kota. Pada sore menjelang malam, suasana akan berganti dengan gemerlap lampu desa yang berada di bawah hulu sungai dan gemerlap lampu hias yang terpasang di sepanjang jembatan, sungguh sebuah kesan estetik tak terlupakan dan pastinya menenangkan. Dengan nilai-nilai positif yang diusungnya, jembatan Siti Nurbaya akan tetap menjadi kebanggaan dan warisan berharga bagi penduduk Kota Padang dan Indonesia pada umumnya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang tak hanya infrastruktur, inilah 4 jembatan megah di Sumatera Barat yang menawarkan pemandangan terindah. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.